malam mulai menjelang dan Sabat semakin dekat. Yusuf dari Arimatea, salah satu dari murid Yesus, meminta izin untuk menurunkan jenazah Yesus kepada Pilatus. Ia dan para sahabat Yesus ingin memakamkan Yesus dengan layak. Setelah jenazah Yesus diturunkan, Bunda Maria memangku tubuh Yesus dengan hati yang hancur. Ia menatap wajah anaknya yang penuh luka lebam. Betapa sedih hati seorang ibu menyaksikan kematian buah hati yang sangat dikasihi. Dalam hidup sehari-hari, kita lebih mudah menerima orang-orang dalam keadaan baik. Kita ingin selalu mendapatkan hal positif dari hubungan pertemanan kita, dan cenderung ingin melarikan diri ketika harus berhadapan dengan hal yang kurang baik. Hari ini, Bunda Maria mengajarkan kita untuk menerima segala kebaikan dan kekurangan orang yang kita kasihi. Bunda Maria tetap menerima Yesus di pangkuannya, meski wajah dan tubuh Yesus sudah berluka. Apakah kita mau belajar menerima kekurangan orang lain dengan hati terbuka seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Bunda Maria telah mengajarkan kami teladan untuk menerima seseorang dalam segala kelebihan dan kekurangan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima orang-orang di sekitar kami, tidak hanya saat mereka sedang bergembira, tetapi terlebih ketika mereka sedang berduka, serta membutuhkan dukungan dan pertolongan kami, serta kepala Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pengertian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Para murid Yesus membersihkan jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan. Tubuhnya diberikan wangi-wangian sesuai adat orang Yahudi. Setelah mengurus jenazah Yesus, para murid segera kembali karena mereka harus mempersiapkan Sabat. Batu besar digulingkan untuk menutup makam Yesus. Tubuh Yesus terbaring dalam makam yang gelap dan sepi. Para murid pulang ke rumah dengan hati yang hancur dan sedih. Setelah Yesus wafat, para murid kehilangan arah. Mereka merasa gagal dan patah hati karena Tuhan meninggalkan mereka dengan cara yang dianggap orang adalah cara paling hina. Masa depan mereka terasa gelap seperti makam Yesus. Namun sesungguhnya Yesus akan bangkit dan akan mengalahkan semua lawan termasuk maut. Cahaya kemenangan yang gemilang akan hadir setelah hari yang suram ini. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga menyiapkan masa depan yang indah bagi kita, meski kita mengalami bencana, kesedihan, kemalangan, dan hal-hal buruk lainnya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan harapan kepada kami di masa putus asa. Ajarilah kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa kami memiliki masa
selalu bercahaya menerangi setiap sudut kehidupan kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, firman Allah, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita telah bersama-sama mengenangkan perjalanan cinta Yesus ke Bukit Golgota untuk menebus dosa dunia. Lewat teladannya, Yesus menunjukkan solidaritas kepada kita manusia yang penuh dosa. Ia mengajarkan kita arti dari cinta dan kesetiaan yang sejati. Yesus tetap bertahan dan setia sampai akhir, meskipun harus menderita dan mengorbankan nyawanya. Semoga di masa prapaskah ini kita juga semakin dimampukan untuk mengikuti teladan Yesus lewat perbuatan-perbuatan kasih sederhana sehari-hari terhadap sesama dan merawat bumi rumah kita bersama. Semoga kita sungguh mengalami pertobatan yang sejati sehingga kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Marilah berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mengingat kembali betapa besar kasih-Mu kepada kami lewat pengorbanan Yesus di jalan salibnya. Semoga pada masa Prapaskah ini Roh Kudus hadir dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat mewujudkan kerajaan di dunia lewat perbuatan-perbuatan sederhana kami, merawat keutuhan alam ciptaan dan bumi sebagai rumah bersama. Tuntunlah kami untuk selalu setia melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, agar kasih-Mu dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Serta